kalau mereka itu kan masih mengakui adanya mujizat dan para pendeta bisa membuat mujizat. Ya. Sementara kita di Islam itu mujizat, istilah mujizat itu hanya dikenal oleh para nabi. Hanya nabi-nabi yang bisa melakukan mujizat. Ya. Tidak ada ustadz, kiai, habaib, ulama, atau syekh yang bisa. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya dalam video kali ini. Saya percaya teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan kembali berapologetika lagi untuk memberikan jawaban kepada mereka yang ragu-ragu. Sebab firman Tuhan berkata, hendaklah kamu memberikan jawaban dengan lemah lembut kepada mereka yang ragu-ragu. Untuk itu, setiap orang yang non-Kristen yang membahas tentang kekristenan, tentu saja mereka dalam keadaan kebimbangan, keraguan-raguan, apakah ini benar atau tidak benar ya. Apalagi dari umat muslim teman-teman sekalian. Karena memang segala sesuatunya itu mudah-mudahan ya. Jadi mudah-mudahan terjadi. Itu kedua ustadz yang pernah saya bahas di part 1. Dan saat ini saya akan bahasnya di part kedua. Di mana dalam statement mereka itu benar-benar memunculkan iman kekristenan teman-teman sekalian. Untuk itu, saat ini kita akan berkomentar lagi secara bersama-sama, kita berapologetika. Dan sebelumnya mari kita melihat video mereka yang ada berikut ini. Salah membuat mujizat atas izin Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Nabi Muhammad SAW. Gitu loh. Jadi kalau buat kita yang muslim, yang istilahnya kita tahu Islam dengan cukup komprehensif, kita nggak akan kaget kalau ngelihat yang trik atau cara-cara mereka menjual agama dengan mujizat-mujizat seperti itu gitu lah. Dan belum tentu juga mujizat-mujizat itu sebenarnya benar terjadi gitu lah. Banyak video-video yang di barat itu yang memperlihatkan mujizat-mujizat. Ada trik and treat. Sekarang gini, sekarang logikanya gini aja. Kalau memang benar mujizat itu benar-benar terjadi, itu yang melakukan mujizat tuh, itu suruh pada ke rumah sakit itu loh. Nah ini kan mumpung lagi ada pandemi yang COVID itu ya. Pada nggak disembuh-sembuhin gitu. Nggak usah divaksin ya, jadi nggak usah pakai obat. Nggak perlu vaksin kan kalau begitu kan. Tinggal datang aja ke rumah sakit, bikin mujizat sembuh semua. In the name of Jesus, be healed. Kan, gitu ya. Nah tapi benar gini. Nah teman-teman sekalian, seperti yang kita dengarkan barusan, bahwasanya Ustadz Yusuf dan Ustadz Dondri Tan ini sedang membandingkan tentang mujizat-mujizat yang ada dalam kekristenan. Teman-teman, yang menarik di sini adalah yang akan kita bahas, di mana mereka menyamakan Nabi Muhammad dengan Yesus Kristus atau Nabi Isa. Tentu saja teman-teman sekalian, di perspektif Kristen ini tidak sama. Yesus Kristus itu tidak bisa dibandingkan dengan Muhammad, karena Muhammad dia manusia biasa, dan juga Muhammad itu dalam kekristenan tidak dianggap sebagai salah seorang nabi yang pernah ada di dunia ini. Pernah dianggap dalam Kristen. Jadi alasan-alasan tertentu kenapa Muhammad tidak dianggap itu kita tidak bahas di sini teman-teman sekalian. Nanti kita akan bahas di waktu. Tetapi yang menarik di sini adalah bahwa Yesus Kristus tidak bisa disederajatkan dengan siapapun, karena Yesus adalah Tuhan. Dia yang dari mulanya, sejak semula dia sudah ada. Bahkan Yesus berkata bahwa sebelum Abraham ada pun dia sudah ada. Orang-orang Yahudi itu merajamnya dengan batu dengan perkataan itu teman-teman ya. Jadi sangat jelas di situ bahwa Yesus menunjukkan dirinya bukan hanya sekedar manusia biasa, tetapi dia adalah Allah sendiri yang telah menjelma menjadi manusia. Nah, kedua ustadz ini tidak memahami hal itu. Jadi wajar saja mereka keliru dan tidak percaya dengan adanya mujizat. Teman-teman, yang menarik di sini akan kita bahas adalah dari statement yang diungkapkan oleh Ustadz Doni Tan ini Dondri Tan. Dia berkata begini teman-teman sekalian, bahwa orang-orang Kristen itu menjual agama menjual agama mereka melalui mujizat menjual agama. Jadi teman-teman sekalian, ini benar-benar menggiring opini kepada publik karena saya lihat dibahas di channelnya dan sudah ada belasan ribu yang sudah nonton Jadi yang menonton video mereka ini seakan-akan opini yang dia buat ini benar,
ya orang Kristen melakukan kesembuhan ilahi buat KKR ya di mana-mana ya, mungkin di lapangan terbuka, di gor atau di dalam gedung gitu ya, gereja misalnya. Jadi orang berdatangan untuk disembuhkan di sana. Nah, dikatakan bahwa di situ orang Kristen menjual agama mereka melalui mujizat itu. Ini tentu saja fitnah ya. Ini adalah fitnah dan tidak mendasar ya kepada Ustadz Dondri Tan ini. Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan menanggapi hal ini bahwa di dalam Kristenan ya, Pak Ustadz Dondri Tan ya, dengarkan baik-baik jika Anda menonton channel ini. Saya mau beritahu kepada Anda bahwa kekristenan tidaklah sama dengan Islam. Jauh, setinggi langit dari bumi jauhnya. Bahkan Allah yang kita kenal itu bedanya itu setinggi langit dari bumi. Ya, tidak akan pernah bisa sama. Maka bagaimanapun kalian mau mencocok logikan antara Nabi Isa dengan Muhammad itu tidak nyambung ya, tidak nyambung. Nah, jadi teman-teman, Kristen tidak pernah menjual agama ya. Sekali lagi, Kristen tidak pernah menjual agama dalam bentuk apapun, entah itu lewat mujizat atau apapun, tidak. Kita melihat para pendeta-pendeta yang punya karunia, para hamba-hamba Tuhan yang menyembuhkan berbagai macam penyakit, itu mereka tidak pernah spontan, yuk ikut Yesus. Ya, tidak pernah. Ya, aku doakan kamu, dan kalau kamu sembuh, maka kamu harus jadi Kristen loh. Tidak pernah dibuatkan demikian. Karena iman orang itu sendirilah yang menyelamatkannya. Tidak perlu disampaikan, tidak perlu diajak. Biar dia sendiri yang memutuskan itu. Ya, jadi teman-teman sekalian, mujizat-mujizat dilakukan oleh Tuhan Yesus dan juga ya sesuai dengan perintahnya bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan menumpangkan tangan mereka atau meletakkan tangan mereka di orang-orang sakit, maka orang sakit itu akan disembuhkan. Itu luar biasa mujizat daripada Tuhan Yesus. Nah, di dalam Islam itu tidak ada ya, mujizat Nabi Muhammad itu tidak ada teman-teman sekalian. Ya, tidak ada. Nah, jadi wajar saja kalau kedua ustadz ini ya, kalau saya katakan ya terlalu mungkin iri gitu loh ya. Iri karena di dalam Kristen kok ada yang namanya itu mujizat-mujizat seperti yang terjadi di zaman daripada Tuhan Yesus Kristus. Oke teman-teman, mari kita melihat bagian video yang kedua ini yang menarik yang akan kita bahas. Kalau mereka itu kan masih mengakui adanya mujizat dan para pendeta bisa membuat mujizat. Iya. Sementara kita di Islam itu mujizat, istilah mujizat itu hanya dikenal oleh para nabi. Hanya nabi-nabi yang bisa melakukan mujizat. Yeah. Tidak ada ustadz, kiai, habaib, ulama atau syekh yang bisa. Sehingga kalau kita mau bandingin nih, ekspektasi orang-orang Kristen ini kayaknya terlalu lebay, terlalu berlebihan, terlalu ketinggian dengan menyamakan mujizat yang dilakukan zaman Yesus dengan mujizat yang dilakukan oleh pendeta-pendeta atau pastor-pastor zaman now nih kan gitu. Kenapa mereka begitu sombong mengatakan in the name of Jesus is a miracle kan gitu kan? Padahal istilah itu kan harusnya hanya pantas kalau Yesus bikin mujizat, oke lah kita masih akui kan gitu ya, memang Nabi Isa alaihissalam punya mujizat itu. Tapi kok songong banget gitu. Kelas manusia biasa ngaku bisa melakukan mujizat. Bahkan Nabi Kristen zaman now nih yang lagi hit gitu ya. Ketika ditanya emang mujizat ente apa? Dia bilang apa? Saya melawan santet. Ya, saya beberapa kali melawan santet dan saya menang. Kalau di Islam itu mah kecil. Itu bukan mujizat itu. Ya, banyak di kita ya para apa namanya itu ahli-ahli spiritual dalam Islam yang bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang Kristen dengan lebih hebat lagi. Sakit gigi datang ya. Disedot bisa keluar itu. Ulet-uletnya sembuh. Ya kan, digigit ular ya. Disedot bisa sembuh. Ibarat gitu, macam-macam apa pengobatan yang bisa dilakukan oleh Pak Haji, tabib-tabib ya kan, atau apa namanya para praktisi supranatural dalam Islam yang lebih hebat lagi daripada mereka. Dari pernyataan Ustadz Yusuf teman-teman sekalian, di sini kita sudah tahu ya, dari part 1 sampai part 2 ini kita bahas tentang mereka yang membahas tentang mujizat. Pada video kali ini kita benar-benar tahu kenapa mereka itu iri sebenarnya. Ya, kenapa mereka kepo dengan mujizat? Itu tadi jawabannya teman-teman. Karena di dalam Islam tidak ada mujizat. Ulama, ustadz, kiai, petinggi agama Islam, para haji, ya, itu tidak dapat melakukan namanya mujizat. Bahkan
dikatakan bahwa di dalam Islam tidak ada mujizat, tidak dikenal soal mujizat, hanya urusan nabi. Padahal teman-teman, orang-orang percaya, orang-orang yang beriman itu dapat melakukan mujizat. Nah teman-teman, itulah alasannya kenapa mereka kepo dengan iman kekristenan. Apalagi kita melihat teman-teman di tahun 2020 hingga sampai tahun 2021 ini, Pastor Andi Simon makin terkenal ya, dan banyak orang muslim yang datang untuk disembuhkan oleh beliau. Untuk itu tentu saja bukan Pastor Andi Simonnya yang menyembuhkan, tetapi tangannya sudah diberkati oleh Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sehingga dia dapat melakukan keajaiban-keajaiban dan mujizat-mujizat seperti itu. Nah teman-teman, apa tujuannya? Kenapa harus ada mujizat ini? Yang pertama tujuannya adalah supaya nama Tuhan ditinggikan, supaya nama Tuhan dimuliakan. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya hanya di dalam Yesus Kristuslah ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus Kristuslah ada kesembuhan. Makanya teman-teman sekalian, begitu banyak orang yang di luar daripada kekristenan, mereka cari pendeta dan mereka disembuhkan. Karena ternyata seperti dikatakan oleh Ustaz Yusuf tadi itu, di dalam Islam itu tidak ada mujizat, tidak ada kesembuhan. Ya, kalaupun ada, itu dilakukan oleh orang-orang yang memang bersekutu dengan ilmu-ilmu itu ya, bukan karena soal agama. Biasanya mereka hanya mengataskan agama teman-teman sekalian. Buktinya bahwa yang mereka berhubungan dengan roh-roh jahat, mereka bisa berbicara dengan hudorowo, mereka bisa berbicara dengan kuntilanak, mereka bisa berbicara dengan hantu-hantu, jin-jin ya, bisa. Nah, hal ini teman-teman sekalian yang membedakan kita antara Islam dengan Kristen. Di dalam Kekristenan itu sangat tidak dibenarkan ketika kita berhubungan dengan roh-roh jahat ya, makhluk-makhluk gaib ya, kita tidak dibenarkan untuk berhubungan dengan itu. Cukup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah teman-teman sekalian, dikatakan tadi Ustaz Yusuf berkata bahwasanya orang Kristen itu begitu sombong ya, begitu tinggi sekali, tinggi hati mungkin ya, mereka dapat melakukan mujizat. Padahal kan mujizat itu hanya dilakukan oleh Nabi. No, ya, Yesus mengajarkan, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa orang-orang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dapat melakukan mujizat-mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, di dalam Markus pasal 16 ayat 15 sampai 17 jelas dikatakan di sana, barang siapa yang percaya akan dibaptis, ya, yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya, yang mereka memegang ular, yang mereka meminum racun, dan juga mereka ya meletakkan tangan mereka di atas orang-orang sakit dan orang sakit itu bisa sembuh. Nah, ini adalah perintah dan itu dilakukan oleh orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 berkata, ya, doa orang benar sangat besar kuasanya bila dengan yakin didoakan. Ya, jadi jika orang-orang benar itu berdoa dengan yakin, dengan sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka terjadilah mujizat. Orang yang sakit yang didoakan itu akan mengalami kesembuhan. Nah teman-teman, kita nggak perlu lagi cari-cari jawabannya kenapa para ustadz itu iri ya kepada pendeta-pendeta yang mampu melakukan mujizat. Karena di Islam tidak ada mujizat. Ya, tidak ada mujizat, baik itu ulama, kiai, haji, ya, ustadz itu tidak ada mujizat yang dapat mereka lakukan. Nah, jadi teman-teman sekalian, inilah komentar kita terhadap kedua ustadz ini yang menuduh kekristenan sombong, menuduh pendeta-pendeta itu tinggi hati ya karena melakukan mujizat-mujizat. Nah, jadi teman-teman sekalian, kiranya lewat video ini kita diberkati dan tentunya lewat video ini nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.